Lihat, ini 50 juta saya. Hai, Oh, saya sudah lama tidak suka kamu. Penggoda. Kalian ini, para pekerja malang. Saya akan segera menguasai dunia. Menuju puncak kehidupan. Hahaha, dadah. Kalau kamu tidak peduli. Lidong, kenapa kamu datang? Kali ini, biar kakak yang melindungi kamu. Saya akan mencarimu. dadah. Anak sialan, kamu ngapain sih? 10 tahun kerja keras. Hanya dapat 50 juta ini. Gimana sih cara jadi raja dengan uang? Nona Naga, Nona Naga, masuk ke sistem. Bikin saya kaget. Nona Naga, saya juga mau jadi yang cool. Bos, Ngapain? isi semua uang ini ke dalam game legendaris. Cengge, kamu memang hebat. Saya langsung isi ulang untuk kamu. Baik. Uang segini mau saya buat apa di sini? Di sini ada 1 juta. Semua untuk isi ulang hadiah legendaris. Ternyata San Xiao memang punya kemampuan. Aku akan segera urus hadiahnya untukmu. Sampah ini sudah tidak berguna. Lihat, aku akan kasih kamu beberapa perlengkapan bagus. San Aotian. Di kehidupan ini, aku akan membuatmu tunduk di bawah kakiku. Awalnya hanya tengkorak kecil. Semua tergantung usaha sendiri. Jika kamu tidak ingin isi ulang, coba saja game legendaris ini. Wah, bro. Apa yang kamu katakan sangat menarik. Aku pasti percaya padamu. Wah. Isi ulang dapat hadiah bagus. Isi ulang langsung kirim. Privilege bertumpuk. Atribut bertumpuk. Isi ulang langsung dapat. Wah, ambil otomatis. Daur ulang otomatis. Kebangkitan pahlawan. Cashback seumur hidup. Begitu banyak privilege. Wah. Sudah isi ulang. Dengan uang ini, aku bisa jalan-jalan di game legendaris dengan santai. Wah, Banyak sekali kain. Apapun keterampilan atau perlengkapan, aku pasti punya semuanya. lelang resmi dimulai. Ini dia. Barang pertama. Keputusan emas. Ini adalah senjata legendaris. Aku pasti tidak akan pulang dengan tangan kosong. 10.000? Wah, 10.000. Kita masih punya obat, tapi tidak ada yang menawar. Apapun yang kamu mau ada, 50.000. 50.000. Kamu. Aduh, ini. Barang berikutnya. Buku keterampilan naga gila untuk mage, 10.000. Wah, 10.000. Barang berikutnya. Buku keterampilan pedang api untuk warrior. Benar kan? Iya, Kan, terlalu kaya. Wah, terlalu kaya. Barang berikutnya. Buku keterampilan memanggil binatang suci untuk dukun. Asalkan aku berusaha. Aku rasa aku juga bisa mendapatkan ini. Ini bagus. Teman-teman, selanjutnya adalah perlengkapan terakhir hari ini. Yang terakhir, armor Dewa Setan. Wah. Aku taruh 100.000. 100.000. Siapa yang berani teriak di sini?
100.000, 2 kali lipat. Untuk bersih-bersih saja, itu masih kurang. Aku taruh 1 juta. Waduh, 1 juta? Ya. Meskipun sudah mengisi 50.000, tapi untuk menguasai benua ini, masih jauh dari cukup. Wah, pejuang bisa unlock ikatan hero untuk serangan beruntun tanpa batas. Penyihir bisa unlock ikatan hero untuk 3 kali lipat damage. Dukun bisa unlock ikatan hero untuk menghindar tanpa batas. Pejuang tak terkalahkan dalam jarak dekat. Penyihir menyerang dari jauh. Dukun bisa menyembuhkan dan bawa anjing, bisa jalan-jalan di seluruh area. Aku akan maksimalkan ketiga atribut ini. Bukankah aku jadi tak terkalahkan? Dukun tidak hanya bisa membalas dendam, tapi juga bisa menggunakan skill dukun untuk menyembuhkan kaki ibuku. Coba saja, aku mau menguasai benua ini. Jadi raja yang paling hebat. Diam sedikit, kalau mau pamer, keluar saja. Ini game apa sih? Keren banget. Ayo, Kota Punggung Naga. Ini yang diiklankan oleh para ahli. Bukankah game ini adalah legenda yang aku mainkan? Sekarang bukan saatnya memikirkan itu. Gimana aku bisa mengalahkan San Hao Tiannya? Ya sudah. Tante Linlin. Bagaimana dengan uang mahar 1 juta yang sudah disiapkan? 1 juta. Adiknya Linlin, yaitu suami kecilmu. Dia berhutang 1 juta pada rentenir di luar. Ya sudah, asal bisa mengeluarkan uang mahar 1 juta. Aku akan biarkan Linlin menikah denganmu. Tante, kita kan sudah sepakat untuk mahar 10 juta. Kenapa jadi naik harga? Dan naiknya lebih cepat dari harga rumah. Gao Cheng, maksudmu apa? Apa kamu merasa aku tidak layak 1 juta? Tidak layak. Kamu. Aku bilang orang payah ini tidak bisa mengeluarkan uang sebanyak itu. Bagaimana kalau kita ambil dulu uang mahar 10 juta itu? Setelah itu, sisa utangnya hanya bisa dijual rumah di timur kota. Keluarga kita sekarang juga keluarga besar. Dengan kamu yang cuma orang miskin. Apa kamu bisa menikahi Linlin dari keluarga kami? Linlin. Pergilah, cepat pergi. Pergi dari sini. Segera pergi dari sini. Cepat pergi. Cepat pergi. Tante, jangan seperti itu. Rumah yang di sebelah timur kota itu. Aku sudah membelinya. Dan aku mau. Lebih dari harga pasar 200.000. Mama, kamu masih hidup. Bagus sekali. Oke. Ada apa denganmu? Mama, kamu janji padaku. Kamu harus menjaga dirimu baik-baik. Jangan sampai dimakan naga jahat. Dasar anak nakal. Kamu ngomong apa sih? Apa kamu lagi begadang main game semalam? Jangan nangis ya. Percayalah padaku. Aku pasti akan menyembuhkanmu. Mama, begitu saja ya. Jangan buang uang itu. Simpan saja. Linlin, cepat bawa pulangnya. Mama. Pak Li, kakek kehilangan banyak darah. Tapi stok darah panda kita kurang. Sekarang situasinya sangat berbahaya. Darah panda sama dengan golonganku. Jika tidak ada artinya. Setelah tanda tangan saja. Tunggu sebentar, Gao Cheng. Aku tahu kamu khawatir padaku. Tapi, kita kan nanti jadi satu keluarga. Nama siapa yang tertera di rumah ini, sama saja kan? Menurutku. Kamu benar. Nama siapa yang tertera di rumah ini sama saja. Jadi, tulis saja namaku. Jangan sok berani ya. Sudah berapa kali aku suruh kamu tampil baik di depan kakakku. Kamu ini, cepatlah berlutut dan minta maaf. Kalau bukan karena kakakku menahanku, pasti aku sudah menghancurkanmu. Tenang saja, aku ada di sini. Linlin, ini juga maumu kan? Ya sudah, salahku sebelumnya yang tidak bisa mengenali orang. Ketulusan hatiku. Jadi alat kalian untuk berbuat sesuka hati. Kalau begitu, hei, rumah ini tidak jadi dibeli. Silakan cari orang lain yang lebih baik. Kak, orang ini mau menambah 200.000. Kalau dia kabur,
bagaimana dengan utangku? Kuo Cheng. Gao Cheng, jangan marah ya. Malam ini, aku akan menemanimu dengan baik. Malam ini, aku akan menemanimu dengan baik. Tidak usah. Melihat sikap kalian yang mau mengakui kesalahan, aku tidak akan mempermasalahkan kalian. Tapi kalian baru saja membuatku sangat tidak puas. Uang ini. Aku akan tahan semuanya. Bukan Gao Chen. Kamu 100.000, sialan. Sialan. Kak. Gao Cheng, kita setuju untuk tanda tangan, ya. Baik. Gao Cheng, kenapa kamu jadi begini? Benar-benar membuatku kecewa. Semua karena kamu. Lu Linlin. Aku. Gao Cheng, berani-beraninya kamu putuskan kakakku. Kalau tidak, aku akan urus dia. Kamu, hati-hati sedikit. Rumah tua di Chengdong, satu set 100 meter persegi. Uang ganti rugi 10 juta. 10 juta. Aku perkirakan. Terima kasih, ya. Akhirnya yang berikutnya bangkit. Permisi, bajingan. Kembalikan uangku. Hei, kamu berani menjebakku. Aku akan bunuh kamu. Kenapa? Ini uang keluarga kami. Mau apa? Mau apa? Hehehe. Lagi ngapain sih? Ada apa ini? Orang ini, Pak Kian, sudah merampok uang kita. Dan juga uang ganti rugi. Kamu harus membela kami. Tangkap dia. Tangkap dia. Kamu ngapain menangkap saya? Nama saya tertera di sertifikat rumah ini. Semua sesuai aturan. Kenapa harus menangkap saya? Pak Kian. Uang ganti rugi saya yang berhak mengatur. Saya bilang uang ganti rugi ini milik keluarga lu. Cepat ambilkan ceknya. Hei, ambil saja. Kenapa kamu datang lagi? Kian Sen. Sejak kapan wilayah saya jadi urusan kamu? Pak Li, kamu datang juga ya? Ini siapa? Ming Yue. Tidak bisa mengurus hal sekecil ini. Dia hanya membuat keributan. Siapa yang tertera di dokumen rumah? Uang ganti rugi harus diberikan kepada siapa? Jika tidak, orang lain bisa membawa bukti dan menggugat kita. Apakah kamu yang akan bertanggung jawab? Kamu bahkan tidak bisa menyelesaikan hal sepele ini. Kamu tidak perlu bekerja lagi. Pak Li. Pak Li, besok datang ke bagian SDM untuk urus pengunduran diri, ya. Hei, jangan pergi. Jangan pergi, pantas saja. Lihat, jangan pergi. Dengar tidak? Itu milikku. Itu pergi. Sudah diselesaikan, kan? Pak Kian. Pergi dari sini, Pak Kian. Tidak ada yang mengurusnya lagi, Pak Kian. Uang pertama sudah di tangan. Tapi, sepertinya masih jauh dari cukup. Pak Li sudah kehilangan banyak darah. Tapi kita memilih darah panda. Stok tidak cukup. Sekarang situasinya benar-benar sangat berbahaya. Pak Li. Kita bertemu lagi. Saya meminjamnya. Sudah pergi. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana dengan uangnya? Uang itu tidak akan kembali. Ayo, uangnya. Pak Li. Pak Li. Pak Li. Pak Li. Pak Li. Kita bicara tentang itu. Coba pikirkan lagi deh. 1 miliar? Kamu mau aku sumbangkan darah untuk kakekku? Aku sudah menghubungi Bank Darah Imperial. Besok pagi, darah panda akan dikirim ke rumah sakit. Mengenai kamu, sebaiknya jangan bermimpi di siang bolong di sini. Pak Li. Jangan sampai kamu lupa diri ya. Kita kan sudah ada hubungan dekat. Kamu ngomong apa sih? Pak Li, ada yang tidak beres. Kakek baru saja mengalami pendarahan arteri besar dan pingsan. Sekarang harus segera transfusi darah. Kalau tidak, bisa berbahaya bagi nyawanya. Aku yang akan datang. Senang. Wow. Hehehe, oh hahaha. Pak Gao, kamu mimisan. Mimisannya hahaha. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kedinginan? Aku bantu ya hahaha. Pak Gao. Tenang saja, aku akan sangat lembut. Percayalah. Hahaha halo. Pak,
Anda baik-baik saja. Harusnya lebih santai sedikit. Tadi kan masih terlihat percaya diri. Kenapa sekarang jadi begini? Saya baik-baik saja. Tenang saja, santai. Saya akan segera menguasai dunia. Pak Li sudah sepenuhnya keluar dari bahaya. Anda tenang saja. Bagus sekali, Pak Li. Pak Li, jangan lupa janji 1 miliar yang Anda buat dengan saya. Xiao-san, hei, segera bawa dia ke ruang perawatan biasa. Cepat. Jadi uang itu bisa dikeluarkan. Baiklah. Hahaha. Kakek, kamu sudah bangun. Siapa yang menyelamatkanku? Tuan Gao. Terima kasih banyak. Kalau bukan karena kamu, tulang tua ini sudah terpendam di tanah. Ah, kakek, Anda terlalu sopan. Kakek, jangan bicara sembarangan. Ming Yue, keluarga Li kami selalu menepati janji. Karena sudah berjanji kepada Tuan Gao, Anda harus menepatinya. Ayo ambil uangnya. Nama Ming Yue ternyata sama dengan CP di permainanku. Apa mungkin? Hah, Maaf ya. kamu juga main Legend ya? Iya, aku kan nomor 1 di Guild Zero Tian, Daji yang paling hebat. Serius. Peralatanmu ini jelek banget. Dalam 2 hari ini ya, banyakin beli emas. Aku sih nggak mau. Kalau ada kesulitan, cari aku ya. Li Dong. Kamu main Legend gak? Nggak main. Hah? Kartu hitam ini limitnya 1 miliar, ambil aja. Hei. MA, jangan khawatir. Hari baik kita masih di depan kok. Wow, iklan Darren beneran gak bohong ya? 1 miliar loh. Di game, aku bisa jalan dengan percaya diri. Bos, ini dijual berapa? Wow, cincin mesin. Tongkat sihir penghisap jiwa. Dan juga Giant Wild. Wow, langsung dikasih artefak di awal. Beruntung banget main dengan uang. Cincin gongsu yang super langka. Ayo, lihat sini. Bisa lewat sebentar. Bro, Nona, kamu ini sudah seperti tante. Siapa yang kamu panggil tante? Bos, sedikit hormat dong. Ini barangmu sedikit banget. Dari mana datangnya? Kamu pergi berburu di desa pemula ya? Ayo, kalian pergi. Bukan. Kalian bukan kalian. Kamu, apa sih kamu? Saya sudah mengeluarkan 3.000 untuk keanggotaan. Memiliki hak istimewa untuk menghindari alkohol. Keberuntungan dan alkohol, serangan kritis selamanya. Kamu ini berani sekali ya? Ada apa? Keluarkan saja. Iya, keluarkan. Ayo, tunjukkan. Saya punya banyak uang. Hahaha. Bereskan barang-barangmu. Saya yang tanggung. Lihat saja. Hahaha. Apa sih barang sampah ini? Aku bahkan tidak mau yang gratis. Kamu berani jual barang segini sedikit. Tuan. Kamu sebenarnya mau barang apa sih? Di sini ada satu senjata kuno. Senjata kuno. Tapi, Sepertinya uangmu tidak cukup, ya. Bahkan tidak cukup untuk sepeser pun. Bos, kenapa senjata kuno bisa mahal banget? Ceritakan dong, Cengge, kamu kan hebat. Bukankah kamu yang hebat? Ayo, keluarkan lebih banyak kain. Biar bos ambil barangnya, kita lihat-lihat. Iya, setuju. keluarkan saja. Bos. Uang? Aku punya banyak. Tapi kamu harus keluarkan barang ini biar aku bisa cek. Iya. Aku takut barang ini bikin kalian silau. Haha. Baiklah, hehe. Ini aku.
Pedang pembunuh naga. Dia hanya ada dalam legenda. Tapi dia benar-benar ada, ya. Barang ini bagus. Satu set 999, berapa harganya? Aku punya uang, berapapun itu. 500.000. Coba lihat, 5.000, 5.000, 500 juta. 500 juta, ya. 5.000, 500 juta. 500 juta, ya. 500 juta, 500 juta. Ini kalau dihitung hampir 1 miliar, ya. Ini bukan. Kita yang rakyat biasa cuma bisa lihat saja. 500 juta, kan? Ayo buka. Dia benar-benar mengeluarkannya. Hahaha. Lumayan, kan? Hahaha. Ya sudah, aku pergi dulu. Kamu bilang dia tidak akan menghabiskan semua uangnya, kan? Dia pasti di dunia nyata itu orang biasa. Cuma di game doang sok kaya. Jangan sampai nanti nangis minta uang sama bos, ya? Hahaha, minta uang itu tidak boleh, ya? Oke. Terima kasih semua saudara yang sudah mengingatkan. Nah, aku juga mau jual-jual perlengkapan, supaya bisa dapat kembali modal. Ayo, lihat-lihat. Cek, ya. Menjual perlengkapan hanya menjual barang unik. Ayo lihat sini. Cuma satu cincin ini. Satu pedang pemotong level 1. Apa ini barang sampah hahaha? Bro. Ayo. Hei. Buka. Ya ampun, ini senjata legendaris. Berapa banyak yang aku beli? Keren juga ya, bro. Ayo, semua lihat. Mau apa? Mau apa sih? Mau apa? Ambil aja. Duit dulu, barang nanti. Besar, Chen, kamu datang. Hehe, Chen, mau apa? Semua ini aku ambil. Berapapun harganya. Bungkuskan untukku. Hahaha. Kaya, ya ampun. Keren juga. Hei. Hehehe. Hahaha. Gimana kabarnya? Kakak, yang kuno itu. Apa sih? Rahasia kuno? Lihat ini. Rahasia? Ya. Aduh, aku mau ini. Aku mau ini. Ya. Aduh, ini oke banget. Aku mau ini. Semuanya milikku. Semuanya milikku. Aku mau ini. Semua sudah siap untuk kehidupan ini. Bertahan hidup, ya. Menguasai seluruh benua. Oh. 4. Di kehidupan sebelumnya aku juga tidak punya perlengkapan ini. Tuan, kita bertemu lagi. Selamat datang kembali di benua Marfa. Mari kita nikmati petualangan ini. Kamu sebelumnya kemana? Tuan, naga perempuan adalah sistem benua Marfa. Kenapa bisa muncul di dunia nyata? Ini sebenarnya bagaimana? Ini adalah fitur mata naga emas yang diberikan oleh sistem cacing. Ini juga bisa membantumu loh. Ada orang datang. Tuan, turun. Bro, kenapa di kamarmu ada suara wanita? Kakak. Kenapa kamu tidak pergi sekolah hari ini? Bro, kamu tidak dengar berita. Apa? Game legendaris telah tiba di dunia. Bencana besar resmi dimulai. Di seluruh negeri sudah terjadi beberapa serangan monster. Mohon semua warga hati-hati. Bertahanlah dengan sekuat tenaga. Bro, kamu pikir kita akan mati?
Bodoh, jangan khawatir. Saat ini, seluruh benua ada di bawah kendaliku. Bencana besar akan datang. Kamu dan Xiao Shen cepat lari. Ibu hanya beban. Kalian jangan pedulikan aku. Ibu, kamu ngomong apa sih? Ibu, Xiao Shan, kalian tenang saja. Sekarang aku adalah yang terkuat di benua. Selama aku ada, tidak ada yang bisa melukaimu sedikit pun. Bro, bagaimana kamu tahu akan ada bencana? Kak, bagaimana kamu tahu akan terjadi bencana? Sebenarnya, semua ini sudah pernah aku alami sekali. Apa? Kehidupan sebelumnya. Ah. Xiao Shan, kalian tenang saja. Di kehidupan ini, pasti aku bisa hidup dengan baik. Biar aku tunjukkan kakiku dulu. Ayo berdiri dan coba jalan. Pelan-pelan. Ah. Sudah. Ya. Lihat, kaki mama sudah sembuh. Sudah baik. Aduh, Kak, kamu benar-benar hebat. Xiao Shan, dua peralatan ini bisa menahan semua kerusakan. Kalian jangan pernah melepasnya. Siapa itu? Tenang saja. Sekarang, hanya anakmu yang bisa mengganggu orang lain. Kak Yanran. Anak, ada apa denganmu? Iya, Kak Yanran, apa yang sebenarnya terjadi? Ketika bencana datang, sekelompok penjahat menyerbu rumahku. Mereka menangkapku. Level permainan mereka terlalu tinggi. Aku sama sekali bukan lawan mereka. Sekelompok binatang ini. Jadi mereka masih menangkapmu di tempat itu. Kak. Orang yang di kursi itu gimana? Gak tahu. Bukankah aku bilang untuk tetap di rumah? Aku akan membantumu merebut kembali peralatanmu. Ini urusanku sendiri. Mana mungkin aku bersembunyi di tempat aman dan membiarkanmu mengambil risiko untukku. Lagi pula, aku ini seorang penyihir besar. Dengan peralatan yang kau berikan padaku, aku pasti akan membuat mereka membayar. Oh. Jadi nanti aku akan merepotkanmu, Nona penyihir. Senang bekerja sama. Kakak, Kakak. cewek itu sudah kabur. Aku belum sempat bersenang-senang malam ini. Kau biarkan dia pergi. Aku ini seorang legenda, pemain level 60. Siapa yang melawan aku hanya punya satu akhir.
yaitu mati dengan senjata bulan sabit yang hanya dimiliki pemain terhebat, memotong besi seperti mentega, membunuh tanpa jejak darah. Kakak, tolong ampunin aku, kakak baru tahu sekarang. Sudah terlambat, tidak pergi. Adik ipar, kita bertemu lagi. Adik ipar, kita bertemu lagi. Ini apakah? Ini apakah? Dada. Pedang pembunuh naga ini sebenarnya siapa? Dalam legenda, hanya pemain level maksimal yang bisa mendapatkan senjata CP ini. Pergi sana. Kakak ipar. Kakak ipar. Kenapa kamu datang? Ayo, silakan masuk. Kamu di sini ngapain? Cepat, tolong aku kakak ipar. Ini. Ahahaha. Aku mengerti, malam ini aku akan biarkan cewek ini menemanimu dengan baik. Tenang, aku tidak akan bilang ke kakakku, asal kamu kasih pedang pembunuh nagamu ini. Kakak ipar, kamu ini, aku dan kakakmu sudah tidak ada hubungan lagi. Bencana datang, monster merajalela, menganggap nyawa manusia seperti rumput, membunuh tanpa ampun. Tapi, yang lebih menjijikan daripada monster adalah kalian. Segerombolan binatang ini, tidak hanya tidak menggunakan kemampuan kalian untuk membersihkan monster, malah menyakiti sesama. Membunuh di antara kalian sendiri. Ah, Diam. Aku ingin menjadi raja di zaman kacau ini. Selama aku membunuhmu, pedang pembunuh naga akan menjadi milikku. Gao Cheng, saatnya kau mati. hati-hati kalah. Nikmati. Nikmati. Gao Cheng, sampah tetaplah sampah. Apa gunanya pedang pembunuh naga yang sudah max level ini? Jika kau hanya sampah, aku sarankan kau serahkan pedang pembunuh naga itu padaku. Aku akan memberi ampun padamu. Kau, pemain sipil level 60. Berani sekali bersikap angkuh di depan aku. Kau. Bagaimana kau tahu itu? Gao Chang. Ayo, bawa nyawamu. Ya. Campur. Ini pedang legendaris C, bro. Kerusakannya mulai dari 100.000. Jika hanya seberapa kerusakan ini. Armor ilahi. Ini adalah senjata legendaris yang terkenal. Orang ini sebenarnya siapa sih? Saya adalah yang akan menguasai benua ini. Ingat namaku, Gao Cheng. Ingat namaku, Gao Cheng. Kakak ipar. Saya salah. Hahaha. Kakek Cheng. Tolong maafkan kami. Saya benar-benar buta mata. Kami tidak akan berani lagi. Apakah semua perlu dibunuh? Tidak perlu. Semua ini karena Lusu yang mengganggu saya. Kakek Cheng, Anda sangat berwibawa. Tentu bukan orang sembarangan. Jika Anda tidak keberatan, kami akan mengikuti Anda mulai sekarang. Kakek Cheng, hidup kami adalah milik Anda. Kalian belum layak jadi bawahanku. Ambil ini dan bunuh semua pengkhianat di dunia. Buktikan dirimu padaku. Ini adalah pedang mesin waktu. Terima kasih, kakak. Terima kasih, kakak. Terima kasih, kakak. Terima kasih, kakak. Pergi. Cantik. Aku sudah membalas dendamu. Makasih. Satu persatu. Semoga ini bikin kamu lebih nyaman. Bro, kalian lagi ngapain? Xiao Shan, kan aku udah bilang,
Di luar itu berbahaya. Gao Cheng, kamu kenapa? Gimana bisa kamu sama Kak Yan Er? Bukan. Bodoh, kamu lagi mikir apa sih? Aku lagi merawat luka cantik. Serius. Iya, serius. Kemarin kita kan bareng buat bantu dia ambil perlengkapan. Dia kena luka tikaman. Aku lagi pakai sihir penyembuhan buat dia. Enggak. Kamu ajarin aku. Aku mau merawat Kak Yan Er. Bukannya kamu sebelumnya bilang gak tertarik sama ini? Aku takut kamu nggak hati-hati dan bikin Kak Yan Er sakit. Iya, iya, iya. Hei, cium. Bagus banget. Dasar bodoh. Tuan, CP Anda selalu dalam keadaan kritis. Tolong segera dukung Ming Yue. Waktu itu aku langsung melakukan 2 langkah seperti itu. Lihat, Tangge baru saja hebat kan? Mainnya payah tapi masih sok jago. Aku juga ingin melindungimu. Kamu tahu apa? Kalau tidak, kamu sudah mati sejak lama. Heng, kamu. Li Zong, silakan tanda tangan. Bagaimana kalau kita jadi CP? Tenang saja, suatu hari aku pasti bisa melindungimu. Baik. Benar-benar kamu. Ayo. Kamu bagaimana tahu aku di sini? Karena aku suamimu. Hei, penggoda, lepaskan aku. Aku benar-benar suamimu. Chengge, yang tak terkalahkan adalah aku. Ternyata mainnya payah tapi masih sok jago. Hei, kalian berdua bertengkar sambil ngobrol ya? Masih mau berkelahi. Hei, hei. Kakak, sial. Kakak sekarang adalah legenda di daratan. Oke, justru kamu yang... Justru kamu. Selamat tinggal. Lihatlah penampilanmu ini. Versi beta dari gelang suci. Set lengkap baju suci. Bukankah ini semua tidak bisa dibeli hanya dengan uang? Tapi kamu juga sering offline. Kenapa levelmu bisa setinggi ini? Top up, lah. Lagi pula, perusahaan legendaris itu masih bekerja sama dengan grup kita. Bos legendaris itu bahkan memberiku banyak perlengkapan eksklusif. Aku akan berjuang melawan kalian orang-orang kaya. Kamu bilang tidak apa-apa. Kenapa kamu melakukan itu? Monster liar yang terkenal. Itu bukan hanya tinggi damagenya. Sudut serangannya juga sangat licik. Bahkan pemain level maksimum pun harus party untuk mengalahkannya. Apalagi kamu yang hanya pemain teknologi. Siapa suruh dia menghalangi jalanku? Ayo. Aku capek sekali. Aku lari, kamu juga lari. Kenapa kamu masih mengikutiku? Bukankah aku sudah bilang akan melindungimu? Ini semua masalah yang aku buat sendiri. Ini semua gara-gara aku. Kembali ke kamar sendiri. Kamu pergi saja. Tidak bisa. Bagaimana aku bisa meninggalkanmu begitu saja? Aku sudah bilang akan melindungimu. Ini benda apa? Ini dari bos legendaris yang memberiku. Apa ini makanan tambahan? Hei. Saat berperang, kalian masih saja mengobrol. Kapan ini akan selesai? Ini bisa membuatku marah. Loh, camilan ini untukku. Aku akan buatkan kamu mantel kulit. Ya. Ming Yue, aku sudah bilang akan melindungimu. Nona Naga. Aku di sini. Apa yang terjadi? Kenapa bahkan teknik pemulihanku tidak berhasil? Nona,
Sapi iblis itu dibesarkan oleh gunung spiritual di lembah penjahat. Sapi iblis itu beracun, tidak ada obatnya. Satu-satunya cara untuk mengatasinya, tersembunyi di dalam lembah penjahat. Hahaha. Hahaha. Ah, Putri, ada yang tidak beres. Sapi iblis telah dibunuh. Siapa yang melakukan itu? Anak itu sepertinya bernama Gao Cheng. Pergi. Kamu juga pergi. Xiao Jiaqi benar-benar tidak berniat bergabung dengan lembah penjahat kita ya. Xiao Jiaqi benar-benar tidak berniat bergabung dengan lembah penjahat kita ya. Kalian tidak menghargai nyawa manusia. Tidak ada kejahatan yang tidak kalian lakukan. Aku tidak akan terjerumus ke dalam keburukan kalian. Itu sangat disayangkan. Kamu mau apa? Lepaskan aku. Ya, bulu kami dibunuh oleh Gao Cheng. Siapa yang bisa mendapatkan kepala Gao Cheng? Xiao Jiaqi ini adalah mainan eksklusifnya. Hahaha, menarik. Mengambil seorang budak perempuan sepertinya juga bagus ya. Bunuh Gao Cheng dan ambil aji. Bunuh Gao Cheng dan ambil aji. Bunuh Gao Cheng dan ambil aji. Putri, ada yang datang berkunjung. Siapa yang datang? Dia bilang dia adalah Gao Cheng. Cepat, silakan masuk. Pasti ini adalah Tuan Gao Sheng ya. Ternyata dia adalah pejuang terkuat yang legendaris. Bahkan pedang pembunuh naga tingkat tertinggi pun sudah ada di tangannya. Pemain legendaris. Memang pantas masuk daftar orang terkenal. Yang selalu menduduki peringkat kedua, pemimpin lembah penjahat. Mukanya ini lawan yang sulit dihadapi. Tuan Gao Sheng, ada urusan apa datang ke lembah penjahat? CP saya terkena racun. Saya datang untuk mencari cara mengobati racun. Oh, begitu. Benar, di lembah penjahat kami memang memiliki sebuah kitab kuno yang mencatat cara mengobati racun. Jadi, saya ucapkan terima kasih sebelumnya, Tuan Lembah. Setelah urusan ini selesai, saya pasti. Jangan terburu-buru. Ayo, bawakan minuman untuk Tuan Gao Sheng. Gao Chang, jangan minum. Minuman itu ada racunnya. Malu-malu. Akibat tidak patuh sangatlah menyedihkan. Lepaskan. Sihir petir. Gao Cheng, kau baik-baik saja kan? Bukankah dia seorang pejuang? Bagaimana bisa memiliki bakat penyihir yang sangat hebat, sihir petir? Sepertinya kita meremehkannya. Aku hampir mati ketakutan, Gao Cheng. Gao Cheng, terimalah kematianmu. Gao Cheng, apa artinya kau yang terkuat di dunia? Racun mematikan saya. Dalam waktu kurang dari setengah jam, kau akan muntah darah dan mati. Mati saja, Gao Cheng. Kumpulkan energi sejati. Kumpulkan energi sejati. Kenapa kamu bisa punya bakat seperti pendeta? Tidak mungkin. Kamu itu monster. Kamu benar. Aku adalah legenda di benua ini, siapapun yang berani mengusikku, terimalah kematianmu. Kakak, semua buku kuno baru saja terbakar oleh petir. Cara untuk memecahkan ini benar-benar
Siapa lagi di dunia ini yang tahu cara untuk memecahkan racun sapi ini? Tertawa. Apakah kamu tahu sesuatu? Aku sudah membaca buku kuno itu. Hanya ada satu cara untuk memecahkan racun sapi. Itu adalah dengan melakukan latihan bersama pria dan wanita. Ah, Gao Cheng. Li Mingyue, kamu gila. Apakah kamu serius? Ah, ada apa ini? Bukan, bukan, sakit, sakit, sakit. Kakak Mingyue, kamu sedang melakukan apa? Kamu adalah dokter itu. Apa yang terjadi? Lepaskan aku dulu. Apakah kamu terkena racun sapi itu? Hanya bisa latihan bersama. Aku ini penyelamatmu. Iya, Mbak Mingyue. Kenapa kamu bisa begitu kasar pada Gao Cheng? Gao Cheng. Aku pasti akan lebih lembut di lain waktu. Aku sudah memikirkannya. Aku mau jadi pasanganmu dengan Mbak Mingyue. Aku pasti akan sangat patuh, ya kan? Mingyue, kamu harus bicara. Utang budi yang kamu buat sendiri. Ya urus sendiri. Gao Cheng, Gao Cheng. Akhirnya aku menemukanmu. Kenapa? Tante dan Xiao Shen hilang. Apa? Saat keluar sebentar, Tante dan Xiao Shen sudah tidak ada. Tapi formasi yang aku buat masih ada. Ini sangat aneh. Mereka pasti diculik orang. Lagi pula, orang ini pasti lebih kuat darimu. Jadi bisa membongkar formasi. Gao Cheng, siapa dua orang ini? Mbak Mingyue adalah pasangan pertamamu, dan aku adalah yang kedua. Siapa kamu? Kenapa ada di sini? Aku tetangganya, jadi secara teknis, mungkin kamu hanya bisa jadi yang ketiga. Oh, kamu. Gao Cheng, kenapa kamu suka cari masalah di mana-mana? Sudahlah, jangan ribut lagi. Yang terpenting adalah tahu keberadaan mereka berdua. Ini apa? Li Huan dan Lu Linlin. Tidak mau mati. Serahkan orang itu padaku. Gao Cheng, kamu datang ke sini kenapa? Gao Cheng, berani-beraninya kamu datang ke rumahku. Kamu telah membunuh anakku. Aku ingin kamu membayar nyawamu. Gao Cheng, kamu ternyata punya banyak pelacur. Apa kamu merasa bersalah padaku? Jangan kasih aku alasan yang sama. Serahkan ibuku dan Xiao Shan. Lepaskan aku. Ribut apa sih? Gao Cheng. Aku sangat mengagumimu. Mau bergabung dengan kami di kota raja. Gao Cheng, berani-beraninya kamu berbuat seenaknya di depan San Xiao. Kamu bahkan tidak layak untuk mengikat sepatunya. San Xiao, kamu baik-baik saja kan? Pelacur. Kamu berani menghina Gao Cheng. Kalian yang sebenarnya pelacur. Gao Cheng adalah tunanganku. Dia itu cuma penggila. Sudah 5 tahun dia setia padaku. Barang yang aku tidak mau. Kalian malah menganggapnya berharga. Gao Cheng bukan sampah. Lepaskan aku. Kota raja ini adalah puncak legenda. Asal kamu mau bergabung, posisi wakil kota ini aku berikan padamu. San Xiao, bagaimana bisa kamu?
Tentu saja, para pahlawan cantik. Aku juga sangat menyambut kehormatan ini. Nyonya Wakil Kota menunggu kalian. Hahaha. Kami hanya datang untuk mencari seseorang. HMPH. Benar, serahkan ibuku dan Xiao Shan. Kalau begitu, tidak ada lagi yang bisa dibicarakan. Jika tidak bisa mengajakmu bergabung, maka aku terpaksa membunuhmu di tempat. Gao Cheng, bagaimana? Hancurkan semuanya. Aku akan melindungi. Kalian hati-hati ya, jangan sampai terluka. Aku akan merasa sakit hati. Tenang saja. Ayo serang. Serang? Ah. Sialan. Pedang pembunuh naga. Makanya kamu bisa mengalahkan orang-orang sendirian. Sun Wukong juga bukan kaleng-kaleng. Satu taring naga. Juga yang terbaik dari yang terbaik. Sudah lama aku tidak melihat lawan yang sulit seperti ini. Tapi tenaga kamu sudah hampir habis, kan? San Haotian, kamu akan mati. Ah. Kakak kedua. Gao Cheng, orang biasa ya orang biasa. Meskipun di dalam permainan ini, kamu hanya cacing kecil di lapisan paling bawah masyarakat ini. Kamu hanya layak untuk berlutut dan menyerah, tidak tahu diri. Gao Cheng tidak akan mati. Jangan menyerah. Tuan Li, kenapa kamu berpasangan dengan sampah seperti ini di legenda ini? Selama kamu mau, aku akan memberimu gelar nyonya kota ini, memberimu kemewahan yang tak ada habisnya, menjadi orang yang paling terhormat di benua Mafah ini. Gimana? Badut. CP-ku sekarang adalah pria terkuat di benua ini. Pria terkuat. Itu dia. Kamu. Sihir kebangkitan. Bagaimana mungkin? Benua Alpha, bagaimana bisa jatuh ke tangan orang sepertimu? Sampah, hanya aku yang bisa menguasai benua ini. Terimalah kematianmu, Lu Linlin. Gao Chen, berhenti. Tidak masalah. Aku sudah memiliki bakat tingkat dewa dari seorang dukun. Apapun jenis luka, aku bisa sembuhkan. Bagaimana jika pedang ini terkontaminasi racun roh? Kota raja kami terkenal dengan racun roh. Tidak ada obat yang bisa menyembuhkannya. Begitu terkena sedikit saja, dalam sekejap, akan mati. Gao Cheng, kalian tidak bisa melarikan diri. Cepat, serahkan diri. Bergabunglah dengan kami. Ini satu-satunya pilihanmu. Bagus, Yan Zhen, rencana B. Bro, mereka siapa? Gao Cheng, sebaiknya kamu beri aku penjelasan. Peringkatku tidak akan turun lagi, kan? Gao Cheng, kamu lapar tidak? Bagaimana ini? Atau kalian saling memperkenalkan diri saja? Namaku Li Mingyue. Itu pasangan CP Gao Cheng. Nama saya Xiao Xiao. Saya kenal Gao Cheng Ge di rumah sakit. Jadi, saya seharusnya menjadi CP keduanya. Tapi dalam permainan, saya lebih dulu dari kamu. Jadi posisi CP kedua seharusnya milik saya.
Kita sudah kenal sejak lahir, jadi saya yang seharusnya jadi yang utama, bukan Xiao Shan. Kenapa kamu ikut-ikutan? Kita kan saudara. Bukan. Saya diadopsi oleh ibu. Apa? Bukankah kamu bilang akan menikahiku setelah besar? Mereka siapa? Kamu bohong. Saya hanya bercanda waktu umur 7 tahun. Sudahlah, sudah, Ibu. Kalian semua adalah anak baiknya Bibi. Kalian lapar? Ayo makan mie. Duduklah. Saya khawatir mereka tidak akan menyerah begitu saja. Betul, orang-orang di Wang Zecheng banyak dan kuat. Kekuatan mereka sangat besar. Hari ini mereka menyerang secara tiba-tiba. Kita hampir kalah total. Jika mereka datang mencariku, saya takut. Bagaimana ini? Kalau begitu, kita umumkan daftar pahlawan. Mengumpulkan semua pahlawan dan jagoan dari seluruh dunia. Mengumpulkan pahlawan dan jagoan dari seluruh dunia. Kalau sudah jadi saudara, ayo kita lawan monster bareng-bareng. Hahaha. Ada sedikit menariknya. Apa ini bisa berhasil? Apakah akan ada pahlawan yang datang? Tentu, tenang saja. Tapi aku tetap khawatir. Jangan khawatir. Lihat wajahmu yang tegang. Sudah. Kakak, perkenalkan kepada Yang Mulia. Para saudara sudah berkumpul, siap untuk berangkat kapan saja. Tidak perlu terburu-buru. Masih ada pahlawan yang datang. Mereka sudah datang. Apa kamu itu si rakyat biasa Wang Gaocheng? Ternyata sangat membosankan, ya, kamu. Kita akan membunuh monster bersama. Kamu ini kecil sekali, berani sekali. Berani berbohong di depan kakak. Wahai semua, jika kalian berani menerima daftar pahlawanku, pasti kalian adalah pahlawan yang berani dan hebat. Kita harus bersama-sama melawan monster di masa depan. Bagaimana kalau kita saling mengenal sekarang? Baiklah, cepatlah. Jangan buang waktu. Aku minum, ada sedikit menariknya. Gaocheng. Jangan khawatir. Kalian bisa bekerja sama, asal bisa mengalahkan aku, meskipun kalian menang. Hei. Menarik. Sangat menarik. Tidak salah lagi, kau adalah Raja Sapi, bahkan tidak bisa menangkap seranganku. Sekarang kita sudah terjebak. Senjataku yang tersembunyi. Lihat bagaimana kau menghadapinya. Permainan hampir berakhir. Apa ini? Apakah ini perisai perak? Tidak, cahaya ini. Mata naga emas. Dia bukan raja biasa. Ini adalah mata naga emas yang hanya dimiliki oleh dewa di benua Marfa. Ah, dewa apa? Salam kepada dewa. Bangkitlah, bukan? Kalian semua bangkitlah. Ini hanya bakat awal. Aku hanyalah orang biasa. Kalian harus bertarung bersamaku melawan monster. Kita semua adalah saudara. Bersama-sama kita akan menguasai dunia. 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 Semua yang kau minta sudah aku selesaikan. Gao Cheng benar-benar pergi memburu Dewa Naga Api. Itu tidak tahu diri. Mengingat kita masih ada sedikit hubungan, aku akan pergi mengambil jasadnya. Gao Qiu pasti akan berhasil. Kau brengsek. Jangan lupa, adikmu masih ada di tanganku. Kau sudah berjanji padaku. Kau bilang selama aku membantumu, kau akan melepaskannya. Baiklah. Bunuh mereka berdua. Aku akan melepaskan.
Suyutian, kau binatang. Bos terakhir, Dewa Naga Api, telah dibunuh oleh pemain Chengge yang tak terkalahkan. Apa? Laporan. Ahli kota menyerang masuk. Sanaotian, keluar kau. Aku berdiri di sini, di kota tinggi ini. Kau bisa berbuat apa padaku? Song Haotian, kau hanya tahu cara-cara rendah seperti ini, kan? HMPH. Bukankah ini adalah titik lemahmu? Gao Cheng, aku sarankan kamu jangan bertindak sembarangan. Jika tidak, jangan terbawa emosi. Tante, mereka masih ada di tangannya. Tangkap dia. Dewi Perang, penyihir wanita. Pendeta wanita, Daji yang pertama. 4 dewi berkumpul. Sepertinya keinginanku akan terwujud. Jelas-jelas aku adalah pria terkuat di benua ini. Tapi kalian malah menyukai sampah ini. Darah hati dari 4 dewi. Berkumpul menjadi pil. Bisa membantu pemain menjadi dewa. Dan juga kitab kuno ini. Aku pasti akan menguasai benua Marfa ini. Su Haotian, apa kamu mengagumiku? Omong kosong yang aku ucapkan, kamu anggap sebagai kata-kata bijak. Hahaha. Kamu ngomong apa sih? Buka kitab ini. Buka halaman terakhir dan lihat. Apakah ada tinta yang belum pudar? Maaf, aku menulisnya terlalu terburu-buru, jadi terlihat lucu. Hahaha, cari mati. Sekelompok orang bodoh. Mari kita coba kekuatan racun raja yang menjadi roh. Bagus. Kenapa tidak ada kerusakan? Hanya karena kamu menerima. Bagaimana mungkin jadi dewa? Aku ingin jadi dewa. Ada apa? Ada apa? Tidak apa-apa kan? Kau memang hebat, Gao Cheng. Dasar brengsek, cepat bertindak. Kakak. Ibu. Kakak. Anak baik. Tante. Aku tidak menyalahkanmu. Ibu. Ibu. Kau baik-baik saja, Yiran. Kakak, dia masih hidup. Yiran. 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 Tuan. Kenapa? Tuan, selamat, kamu sudah mengalahkan semua musuh. Hapus semua pengkhianat di dunia ini, menjadi penguasa di benua ini. Baik. Hormat kepada Raja Jalan Besar. Hormat kepada Raja Jalan Besar. Lihatlah Raja Jalan Besar. Lihatlah Raja Jalan Besar. Takdir sudah terhapus. Benua Mahaf tidak lagi membutuhkan seorang raja. Biarkan tahta ini untuk generasi berikutnya. Ayo pergi.
Ya, Terserah. Ada apa ini? Apa ini semua hanya mimpi? Di mana kepala naga emas? Naga perempuan, naga perempuan, naga perempuan. Ternyata ini benar-benar mimpi. hai, saya tetangga baru yang pindah ke sini. Nama saya Yanran. Hai, saya panggilan puncak.